konstruktivisme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Jadi, konstruktivisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari, karena para konstruktivis percaya bahwa pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada peserta didiknya, melainkan peserta didik itu sendiri yang harus memahami apa yang telah terjadi dengan pengalamannya. Konsep filsafat umum. Konsep filsafat umum ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metafisika. Menurut konstruktivisme, manusia tidak pernah akan mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang dapat kita mengerti hanyalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek. Sapiro 1994. Yang kedua, epistemologi. Bagi penganut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah suatu potret dunia kenyataan yang ada, melainkan adalah hasil konstruksi atau bentukan kenyataan melalui kegiatan subjek. Yang terakhir adalah aksiologi. Paradigma konstruktivisme menganggap bahwa nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti di sini bertindak sebagai pasionat partisipan, yaitu fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Menurut konstruktivisme, pendidikan bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi membangun pengetahuan dan partisipasi serta berpikir kritis. Tujuan pendidikan. Konstruktivisme lebih menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif si pelajar. Forsnot 1996. Kurikulum pendidikan. Driver dan Oldham. Matthews 1994. Kurikulum konstruktivisme lebih sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat. Kurikulum lebih sebagai suatu persoalan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh para siswa untuk lebih mengerti. Paul Suparno 1997. Metode pendidikan. Setiap pelajar mempunyai caranya sendiri untuk mengerti. Karena itu, mereka perlu menemukan cara belajar. Sangat mungkin untuk mempertimbangkan dan menggunakan berbagai metode yang membantu pelajar untuk belajar. Peran guru dan siswa. Guru dan peserta didik lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Peserta didik dituntut untuk aktif belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Peran guru sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran akan memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dan argumentasinya, sehingga proses negosiasi makna dapat dilaksanakan. Yang terakhir, prinsip pendidikan menurut aliran konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Dan yang keenam, guru adalah fasilitator. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.